Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi erupsi pada Rabu pagi dan melontarkan abu setinggi lebih dari 1.600 meter. Seorang pengedar narkotika ditangkap polisi di Payakumbuh. Satu rekannya berhasil kabur. Sebelas terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah jalan tol Padang Pekanbaru dituntut penjara 4 hingga 10 tahun. Suara dentuman dan gemuruh kembali terdengar dari Gunung Merapi yang mengalami erupsi pada Rabu pagi. Dari data yang ada di pos pengamatan Gunung Merapi, ketinggian kolom abu saat erupsi mencapai 1.600 meter di atas puncak gunung. Gunung Merapi sendiri mempunyai ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi terekam seismograf dengan durasi 1 menit 18 detik. Erupsi itu sontak mengejutkan warga sekitar karena suara dan getaran yang ditimbulkan membuat warga panik. Sebagian warga berhamburan keluar rumah. Ya, setelah erupsi itu dilanjutkan dengan hujan abu sampai ke radius 8 km dari Kawah Verbek, yaitu kami sekarang berada di kantor Wali Nagari Bukit Batabuah. Petugas pos pengamat Gunung Api Merapi menyampaikan, erupsi Gunung Merapi juga menyebabkan hujan abu di sekitar gunung. Masyarakat dilarang berkegiatan di wilayah radius 3 km dari pusat Kawah Verbek. Masyarakat diminta waspada, khususnya yang bermukim di sekitar lembah atau bantaran aliran sungai yang berhulu di puncak gunung, agar selalu menggunakan masker saat terjadi hujan abu. Masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan hoaks atau narasi yang berlebih-lebihan terkait erupsi itu. Pada tanggal 23 Juli 2025 mencatat terjadi letusan pada pukul 7:23 dengan amplitudo 30,5 dan lama gempa 78 detik. Dan untuk ketinggian kolom teramati setinggi 1.600 meter di atas puncak. Untuk arah abu pada saat awal letusan itu terekam ke arah tenggara. Untuk bulan ini terekam paling tinggi 1.600 meter ini. Dari data yang ada di Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Merapi, sejak awal Juli telah terjadi 9 kali erupsi dan 12 hembusan. Ketinggian kolom abu saat erupsi terjadi pada tanggal 23 Juli ini, merupakan yang tertinggi dari ketinggian kolom abu saat erupsi sebelumnya, yang hanya berkisar 1.000 meter hingga 1.200 meter. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ikut dari Aceh, Bang. Erupsi Gunung Merapi melontarkan abu vulkanik ke sejumlah daerah sekitar gunung. Semburan abu mengganggu penglihatan masyarakat pada Rabu pagi. Mengatasi hal itu, pemerintah Nagari Bukit Batabuah bergerak cepat dengan membagikan ratusan masker kepada warganya. Wali Nagari bersama Babin Kamtipmas, Babinsa, dan kelompok siaga bencana Nagari Bukit Batabuah
membagikan masker kepada masyarakat, para pelajar, dan pengendara yang melintas. Petugas bahkan masuk ke ruang-ruang kelas di sekolah dasar, membagikan masker secara langsung kepada murid yang sedang mengikuti proses belajar mengajar. Beberapa di antaranya dikenakan langsung oleh petugas. Hujan abu tidak hanya mengganggu penglihatan, namun juga pernapasan. Pembagian masker ini kami di Nagari Bukit Batabuah kebetulan karena adanya hujan abu dan kita gerak cepat dengan KSB Nagari, Babin dan Babinsa untuk membagikan masker ke masyarakat kita di Nagari Bukit Batabuah. Untuk kesediaan kami sudah stok sebelumnya masker ini dan itu mencukupi untuk masyarakat kami yang berjumlah lebih dari 10.000 jiwa di Nagari Bukit Batabuah. Gangguan pernapasan tidak hanya akibat hujan abu, namun juga diperparah oleh kondisi lingkungan yang gersang akibat kemarau yang berkepanjangan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menjaga kesehatan tubuh. Nagari Bukit Batabuah merupakan sebuah daerah permukiman yang terletak di barat laut Gunung Marapi. Daerah ini menjadi perkampungan terakhir di kaki gunung dan berbatasan langsung dengan hutan Gunung Marapi. Karena posisinya yang dekat, maka tak mengherankan jika Nagari Bukit Batabuah merupakan daerah yang paling terdampak jika aktivitas Marapi meningkat. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Sekolah-sekolah dasar negeri favorit ramai diperebutkan calon murid baru hingga banyak yang tidak diterima. Namun, tidak demikian kondisinya dengan sekolah dasar negeri yang berada di pelosok kampung. Seperti yang dialami Sekolah Dasar Negeri 10 di Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman. Pada tahun ajaran baru 2025 ini, SD Negeri 10 hanya menerima 2 orang murid baru. Jumlah murid baru tahun ini sama jumlahnya dengan yang diterima tahun lalu, yaitu 2 orang. Setiap hari Rabu, masing-masing kelas 1 dan kelas 2, muridnya libur. Gurunya hanya mengajar 1 orang murid saja yang digabung dalam 1 ruangan kelas. Proses belajar pun tetap dilakukan, meski dengan suasana yang sangat berbeda dari sekolah lain. Kondisi sekolah ini sebenarnya tergolong baik. Gurunya berjumlah 8 orang. Jumlah yang berlebih jika dibanding dengan jumlah seluruh murid yang hanya 26 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurut kepala sekolah, kekurangan murid baru di sekolahnya disebabkan karena ada 2 sekolah dasar negeri lain yang berdekatan. Selain itu, lokasi sekolah SD Negeri 10 5 Koto Kampung Dalam ini berada di pinggir jalan. Hal ini yang membuat wali murid enggan mendaftarkan anaknya di sekolah ini karena dinilai terlalu bising dengan kendaraan yang lalu lalang. Sekarang murid kita 26 orang. Sementara sekolah di sebelahnya lebih dari 100 orang. Kira-kira apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya yang informasi dari tetangga, dari orang tua wali murid, itu katanya di sekolah tetangga itu lebih nyaman sekolah di sana karena dari kebisingan mobil yang lewat, motor yang lewat, jadi anaknya lebih nyaman di sana. Kepala sekolah berharap Dinas Pendidikan Padang Pariaman menyatukan sekolah-sekolah yang berdekatan agar ketimpangan jumlah murid seperti ini tidak terulang setiap tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan warga Pasaman antre untuk membayar pajak kendaraan masing-masing di kantor Samsat Lubuk Sikaping. Jika pada hari biasa, kantor Samsat Lubuk Sikaping rata-rata hanya menerima 50 orang pembayar pajak per hari, namun sejak adanya program pemutihan pajak, warga yang datang
naik 2 kali lipat mencapai rata-rata 100 orang per hari. Banyaknya warga yang datang untuk membayar pajak karena adanya kebijakan Gubernur Sumatera Barat yang menghapuskan pajak tahun berlalu berikut denda pajaknya. Warga hanya membayar pajak kendaraan tahun berjalan ini saja. Salah seorang warga menyambut gembira program pemutihan pajak dan dendanya ini dan mengaku telah menunggak pajak sepeda motornya selama 2 tahun. Kali ini dia datang untuk membayar pajak tahun 2025 saja. Jadi yang dibayar berapa tahun? Yang tahun sekarang, jadi setahun 2006 aja. Cukup terbantu kan, nggak semuanya harus dibayar, jadi separuh doang. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang habis masa berlaku tanda nomor kendaraan 5 tahunan. Pemilik kendaraan tetap wajib membayar pajaknya, termasuk biaya pembuatan tanda nomor kendaraan dan biaya pembuatan STNK yang baru. Untuk peningkatan wajib pajak sampai saat sekarang, karena ada program pemutihan, sangat meningkat signifikan. Biasanya kami Polres Pasaman hanya melayani wajib pajak sekitar 50 orang. Pada hari ini bisa setiap hari mencapai sekitar 100 orang lebih. Wah, yang saat ini berlaku untuk pemutihan denda pajak dan pajak yang sebelumnya. Jadi untuk pajak yang dibayar hanya 1 tahun pajak yang berjalan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlaku hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Lewat dari tanggal tersebut, pemilik kendaraan yang belum membayar pajaknya tetap dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku. Fauzan melaporkan dari Pasaman.